Shalom saudara-saudara, hari ini Kamis 12 Agustus 2021. Firman Tuhan kita terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai dengan 37. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Saudara, ada pepatah Tionghoa yang mengatakan bahwa Dien Wai Yo Dien, yang artinya adalah di atas langit masih ada langit. Saudara, pepatah ini mengingatkan kita agar tidak sombong. Karena sehebat apapun kita, ternyata masih ada orang lain yang jauh lebih hebat dari kita. Lebih dari itu saudara, firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak sombong. Karena Allah membenci orang yang sombong. Situasi krisis saudara sering dihadapi oleh orang percaya. Dan terkadang itu akan menghasilkan dua cara. Yang pertama, datang kepada Allah. Atau yang kedua, justru meninggalkan Allah. Kadang Tuhan menggiring kita kepada situasi di mana tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat kita andalkan lagi. Termasuk diri kita, bahkan kekayaan. Bila hal itu terjadi saudara, seharusnya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudaraku, Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Raja Hizkia dan Yehuda. Agar Hizkia menyerah, Raja Asyur yang sombong itu mengutus juru minuman agung untuk menghadap Raja Hizkia dan bangsa Yehuda dengan tujuan menghina dan meruntuhkan iman mereka. Namun lebih dari itu saudara, juru minuman agung ini ternyata juga menghujat Allah. Melihat situasi yang sulit ini, Hizkia akhirnya datang ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan dan berdoa memohon pertolongannya. Hal ini baik saudara. Untung saja Hizkia mau mendengarkan saran atau nasihat dari Nabi Yesaya. Bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Menolong kita untuk tidak tertekan dalam setiap persoalan. Sanherib menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari kehancuran mereka sudah di depan mata. Apa yang dilakukan Hizkia saudara? Ia menyerahkan semua masalahnya, semua persoalannya, semua ketakutannya di hadapan Tuhan tanpa mencari keuntungan dirinya sendiri. Hizkia berdoa bukan untuk kebesarannya dan kerajaan Yehuda. Ia mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, bahkan memohon pertolongannya untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya. Saudara, doa Hizkia didengar dan Tuhan memberi penghiburannya. Di sini kita melihat saudara, Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Selain itu, Tuhan menubuatkan hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Allah murka dan menghukum Raja Asyur. Allah memerintahkan seorang malaikat membunuh 185.000 pasukan Asyur yang sedang berkemah untuk menyerang kerajaan Yehuda. Namun saudara, Raja Asyur sendiri tidaklah dibunuh oleh malaikat itu, supaya dia dapat melihat bagaimana maha kuasanya Allah Israel itu. Allah mempermalukan Raja Asyur yang sombong itu dengan pulang begitu saja tanpa bisa melakukan perlawanan apa-apa. Tiada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun juga, itulah kesempatan Tuhan untuk mengerahkan segala kekuatan dan kasih-Nya. Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya, mengandalkan Dia, menyerahkan diri kepadanya, dan tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Bersediakah saudara untuk datang kepadanya? Ketika saudara susah, ketika saudara sulit, ketika sudah tidak ada apapun juga yang dapat kita andalkan, mari kita datang kepadanya. Dan biarlah Allah menolong
dengan caranya yang terbaik. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang sesungguhnya dapat kami andalkan dalam hidup kami selain daripada Tuhan. Karena itu tolonglah kami, supaya kami mau datang kepadamu. Bukan hanya ketika dalam keadaan sulit maupun susah, terlebih dalam keadaan apapun juga. Oleh karena kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa adalah masa-masa yang sulit. Semuanya sedang berjuang, bukan hanya dalam soal kesehatan, tetapi juga dalam soal perekonomian dan juga dalam kehidupan. Tolonglah kami supaya kami makin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga situasi yang sulit ini makin mendekatkan kami kepada Tuhan dan bukan sebaliknya membuat kami meninggalkan Tuhan. Mengingat Bapa untuk adik kami, Davinatan, yang tepat pada hari ini Tuhan berulang tahun yang keempat. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyediakan Ibu Nyusuk Cuen bersama dengan Bapak Jakaria Lukman untuk memelihara, untuk merawat, untuk mendidiknya di dalam kebenaran. Biarlah Davina bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan takut kepada orang tuanya, baik Aisyuk Cien, baik Pak Lukman, termasuk juga kepada David. Dan biarlah Davinatan menjadi anak penghiburan di tengah-tengah segala pergumulan keluarga ini. Hamba-Mu berdoa juga untuk pergumulan daripada Aisyuk Cien bersama dengan seluruh keluarganya. Ada banyak pergumulan yang terkadang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi biarlah terus Tuhan tolong supaya keluarga ini tetap mengandalkan Engkau. Bahkan sekalipun ketika kami menatap ke depan, seolah-olah kami tidak tahu jalan apa yang harus kami lakukan, tetapi biarlah keluarga ini terus bersandar hanya ke dalam tangan-Mu saja. Demikian juga David. Hamba-Mu percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah dan terbaik buat orang muda ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak kami, untuk keluarga kami, yaitu adalah Benedikta Tania yang pada hari ini juga berulang tahun tepat yang ke-20. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dan biarlah Tania pun juga tidak meninggalkan perjanjian yang telah diikatkannya dengan Tuhan. Janji kesetiaannya, setia di dalam membaca dan merenungkan firman, setia dalam membawa persepuluhan, setia dalam melayani, dan juga setia di dalam beribadah. Biarlah janji itu tidak pernah luntur, bahkan janji itu boleh kuat, karena janji itu bukan dijanjikan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan sendiri. Ingatlah akan perjanjian ini dan buatlah Tania ini pun juga pada akhirnya menjadi
Seorang anak yang takut akan Tuhan, yang takut akan orang tua, bahkan dapat memancarkan firman itu di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga menyerahkan seluruh jemaat yang pada saat ini sudah bersaat teduh. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami makin terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Davinatan yang keempat, dan juga selamat ulang tahun Benedikta Tania yang ke-20. Hiduplah di dalam perjanjian. Tuhan Yesus memberkati.